otaknya atau pikirannya lebih fokus terhadap ayat-ayat antariksa, terhadap alam ini. Ini makin dirinci dengan inilah perjalanan intelektual seorang pemimpin besar, perjalanan kejeniusan Ibrahim remaja itu begini. Ini dari dua guru, dari dua ustadz ini Ibrahim. Ustadznya ya lingkungan politik yang mapan dan sudah tersesat itu. Dan Ibrahim menolak sistem itu. Akhirnya ini nuri Allah yang memperlihatkan Ibrahim bisa mempelajari antariksa agar dia yakin waliyakuna minalmu ini. Ya, berarti agama yang intelektualnya tidak jalan tidak mungkin sampai ke derajat yakin. Oleh karena itu Al-Quran lebih banyak membicarakan ayat-ayat alam agar kita yakin bahwa itulah ciptaan Allah. Sampai melek di surat An-Nahl, sampai lebah, ini kan menurut kita kan alam kecil, tapi penting. Alam madu, alam termendil, mimpi vaksin. Nah inilah agar kita yakin bahwa itulah ciptaan Allah dan itulah tauhid. Nah ini perjalanan tauhid begitu. Pulau mempelajari ayat ini bukan hanya berbulan-bulan, bertahun-tahun nih. Ngantos pulau nalika tahun 2000-an sering ke Jakarta, pulau ngesak Quran terus nih, sing tak buka ayat ini. Berarti Allah sudah memperhatikan Ibrahim, walaupun Ibrahim masih remaja dan masih hidup di istana yang menyesatkan. Dan ketersesatan itu memang sudah dimapankan oleh sebuah kekuatan. Tapi Ibrahim berontak di depan ayatnya, inni aroka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ternyata Ibrahim sang pemberontak terhadap kemakanan yang memapankan ketersesatan itu. Bukan hanya Nabi yang hampir saja membunuh anaknya sendiri. Saya mengenal Ibrahim seperti itu di utara-utara jumlah masjid-masjid mungkin seluruh Indonesia. Ibrahim hanya sebagai seorang Rasul yang hampir saja membunuh anaknya sendiri. Ini orang andal besar ngarep, jangan jumlah anak jangan dewek. Di sini mesti yang ngurus. Sehingga Ibrahim tidak menjadi sang inspirator. Padahal Allah menghendaki anil tabik milata Ibrahim. Jadikan beliau sebagai inspirator teladan besar. Ini makin makin. Buatan aku bangkit agama dan akidah, ekonomi akan bangkit, sebuah sistem sosial akan bangkit. Karena dipimpin ngomong sini dari remaja, nalarnya ini sudah rasionalis. Jadi nek kajian filsafat, niku Ibrahim niku filosof, niku yakin. Nanti kalau belum baca buku-buku filsafat Aristoteles, Socrates, Plato, Jean-Paul Sartre, Abraham Maslow, Sigmund Freud, ini mereka dianggap sebagai filosof. Pikiran-pikiran mereka kalahkan kalau pikiran Nabi Ibrahim. Aristoteles, ini kan hanya 300 tahun sebelum Masehi. Ibrahim, ini belasan ribu tahun sebelum Masehi sudah punya gagasan tentang antariksa. Berarti pengetahuan beliau sudah sangat luas. Pikiran tentang heliosentris, tentang heliosentris dari Aristoteles dan Galileo Galilei yang kemarin. Ternyata Ibrahim sudah diperlihatkan Allah tentang malakutas sama, kerajaan Allah yang ada di langit. Ini berarti ada sebuah sistem yang menghambat sistem kita. Oke, kalau walaupun bukan tamatan perguruan tinggi, kalau sering dolan sama perguruan tinggi. Amerika walaupun perguruan tinggi Islam tetap bapak besar
dua filsuf yaitu Aristoteles. Mengapa dua diplomnya? Sing arep ganti kurikulum niku sinten? Sing arep berontak sebuah sistem yang dolali publik. Kalau semua perguruan tinggi Islam bapak pemikir itu selalu Aristoteles, ya dolali publik. Mengapa buat itu? Mana perguruan tinggi Islam yang berani merubah bapak pemikir filsafat adalah Ibrahim alaihissalam? Mesti pecah kali dari itu saya. Ini yakin. Saya berontak nek bapak pemikir Aristoteles ini berontak. Ini wong pikirannya wong Yunani, salah pikirannya wong Islam. Pemikir itu bukan dari Yunani. Pemikir itu dari daerah Babilonia. Nabi Ibrahim di sana. Irak, ya kan? Ini Yahudi saking ngerti. Karena Yahudi mengenal Tuhan persis, mengenal anaknya sendiri. Dia orang tak hambat kurikulum. Nanti wong Islam kok bapak pemikir Ibrahim. Kira-kira Yahudi menghambat umat Islam agar tidak maju. Inilah saya rindu kapan ada kesempatan mengungkap Ibrahim agar tidak hanya dipahami sebagai nabi yang hampir saja membunuh anaknya sendiri. Ternyata beliau remaja sudah menjadi pemikir. Mengapa Allah memberikan? Berarti santri ini harus mengetahui kerajaan Allah yang di langit dan harus mengetahui kerajaan Allah yang di bumi. Bukan hanya negeri Indonesia, santri harus tahu tentang Asia, tentang Eropa, karena itu bagian dari kerajaan Allah yang ada di bumi. Agar yakin bahwa kekuasaan Allah itu anggaripun Allah ngendika malikin nas, robbin nas, ilahin nas, jenengan melihat betul bahwa pengatur manusia adalah Allah, bukan yang lain. Tapi nek orang memahami kerajaan Allah di langit dan di bumi, ya tidak sampai ke derajat yakin. Jadi ternyata kita memang gagal mengambil pelajaran, baik di kurikulum penting maupun tidak penting. Kurikulum penting di dunia akademik. Bapak pemikir selalu Aristoteles. Sehingga Rasulullah sebagai pemikir besar itu tidak. Nabi Musa ini kan ada yang mengatakan 2000 tahun sebelum Masehi. Ini kan pemikir besar ini. Pikiran politiknya Nabi Musa berani menghadapi kekuatan tunggal yang di sana adalah tangan besinya Fir'aun. Fir'aun itu melebihi Stalin. Tangan besinya melebihi lah ini. Tapi Musa tidak gentar. Inilah yang kita memang dijauhkan dari sejarah-sejarah itu. Sehingga Aristoteles yang 300 tahun sebelum Masehi ini kan masih sangat muda pikiran-pikiran beliau dibanding pikiran-pikiran yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Aristoteles hanya 300 tahun sebelum Masehi. Nabi Musa 2000 tahun sebelum Masehi. Sudah melihat tentang aturan negara-negara yang menyimpang. Nabi Sulaiman 1100 tahun sebelum Masehi menjadi hina. Beliau sebagai Nabi Daud ayahnya, sebagai Rasul besar, sebagai Nabi besar, sebagai komisaris satu perusahaan senjata paling besar di dunia. Niku King David, Raja Daud alaihissalam. Inilah dihinakan sejarah. Apa pemikir Aristoteles? Paling dhuwur Sokrates.
dari gurunya. Dul maning nutup pikiran Musa, pikiran Sulaiman. Jenengan yang mempelajari Raja Sulaiman. Tembriko Raja Sulaiman itu duwe kendil, duwe piring. Duko riwayat niku kulo ana mboten. Di sana tafsir tradisional. Piring niku nek nggo Madian wong 1000 niku amot. Berarti kan tetep nek ora getak nang alun-alun. Ono ana tempat sing nggo getak nah. Mbok lepas Sulaiman napa mboten. Paling tidak King Salomo, Raja Sulaiman lah pencipta piring terbesar di dunia. Belum menemukan tafsir salaf itu. Iya nih, kita harus bertanggung jawab mengembalikan. Kulo tanya kita alamat tadi. Kulo ora ngokna teng perguruan tinggi. Kulo masih ditakokna tanah-tanah nikah apa. Dokter ya wudu kan orang lakukan dungokna. Ini mengapa saya rindu kesempatan menerangkan Ibrahim. Beliau adalah pemikir besar. Tidak ada pemikir yang lebih besarnya beliau. Remaja. Ini tentang tafsir Naisaburi. Nabi Ibrahim diskusi dengan ayahnya seperti itu, mengkaji arah antariksa seperti itu. Ini sebelum balik. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua setelah balik. Berarti kan ini bocah umur SMP, umur remaja. Saya berharap kurikulum di Indonesia mungkin bukan jenengan makin diubah. SD ampun 6 tahun menghambur-hamburkan waktu. Itu yakin wis anak PAUD, wis anak TK, kudune SD itu 3 tahun. Saya yakin mampu. SD 3 tahun kan umur 10 tahun. Sayyid Qutb niku hafal Quran. Umur 10 tahun. Imam Syafi'i 10 tahun. Hafal Quran. Kan SD kelas 2. Allah men-setting akal kita sejak kecil mampu berpikir besar sebesar langit. Contohnya ini, masa-masa remaja diarahkan Allah mempelajari kerajaan Allah yang ada di antariksa. Santri buta tentang ilmu. Saya paham betul, karena saya memang lama di dunia pesantren dan saya memang di sana. Saya nanti kalau mempelajari langit tidak menemukan kitab-kitab langit. Kalau sudah curang, saya naikkan pengalia-alia, pinjam buku, yang sholat itu. Saya menemukan keyakinan nanti memahami kerajaan Allah. Sehingga saat saya sholat, saya sadar betul saya sedang menghadap sang penguasa tunggal. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi berarti seandainya makin putra yang dengan terlibat dalam dunia politik, dengan bisa jadi menteri pendidikan, apa enggak? Ini putra yang dengan kayak gini Mas Nadiem Makarim. Mas Nadiem Makarim kan masih muda, ternyata bisa menjadi menteri pendidikan. Rubah SD tahun. Ini dengan berbagai pertimbangan logikanya itu sudah mempelajari. Mengapa SD 3 tahun? Jangan duit pasus bukan hanya Sayyid Qutb, bukan hanya Imam Syafi'i, tapi penelitian di Amerika. Ini jangan duit sejarah SMP, buatan perlu 3 tahun, 2 tahun mau ke sini. Usah 6 semester
ning 3 semester SMA seperti itu. Nanti Indonesia akan menciptakan generasi Ibrahim. Allahumma Amin. amin. Tapi agama ini agama kebun kami, ya kan? Yang kono luwih bosil mani. Misal pegawai nang kono luwih ya terus, ya kan? Waduh. Inilah Al-An'am 75 sedang mengungkap intelektual kita, sedang mengungkap settingan Allah terhadap pikiran manusia. Saya mau contoh Ibrahim, Nabi besar Allah. Ini mau ketemu ayat berikutnya. Ini begitulah Allah mengangkat derajat yang Allah muliakan. Kalau kita punya generasi Ibrahim, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti Allah mengangkat derajat, walaupun tidak dijadikan Rasul dan tidak dijadikan Nabi, tapi anugerahnya sama. Itu ayat sana sama. Terus kalau ayat berikutnya 75. Jadi kurikulum khusus Pak, khusus di jenengan ya. Yang mulai terbiar dengan Quran. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ibrahim malam pun belajar. Mboten tanggung-tanggung. Berarti seandainya ada pesantren malam, ada SMP malam, tidak apa-apa. Kalau memang siang gedungnya tidak muat, karena Ibrahim juga belajar di malam hari. Ini ayatnya. Mboten tanggung-tanggung sing dipelajari adalah bintang-bintang. Padahal ulun duwe observatori terowong bintang yang secanggih Amerika Serikat. Tapi Ibrahim kan sudah diarahkan Allah bahwa gudang ilmu bukan di observatori itu. Jalan. Gudang ilmu ada di gudang Allah. 5. Inilah keyakinan yang perlu kita tanamkan. Itu papat. Gudang ilmu bukan di lembaga, tapi di gudang Allah. Ibrahim belajar malam. Yang dipelajari adalah bintang pemintang. Karena apa? Ibrahim jenuh dengan sistem ketuhanan yang di bumi, karena berhala-berhala Tuhan-Tuhan bumi berasal dari bahan baku yang ada di bumi semua. Ibrahim ingin meneliti agama yang Tuhannya bahan bakunya dari ruang angkasa. Inilah keluar dari ikatan-ikatan tersesat yang semuanya serba bumi. Dan mereka mengira itu sudah berhasil. Ternyata Ibrahim masih menganggap bahwa itu sebuah ketersesatan. Berarti kegagalan. Saya akan menemukan Tuhan sing bahan bakunya ruang angkasa. Inilah pemahaman agama yang lebih modern, yang tidak jadi. Ibrahim mulai ke sana. Ini nang bunyi sore nang jinawan orang perlu lintang. Jawabannya kan gampang. Anak kiai sing ditekoni Pak nang apa? Ibrahim mempelajari di malam hari. Kita ora ngerti. Jangan dipelajari di siang hari